Jadi kenapa Masjidil Aqsa itu disebut alladzi barakna haulahu, tempat itu diberkahi termasuk yang ada di sekitarnya? Itu karena ahli sejarah mencatat di sekitar Masjidil Aqsa banyak situs-situs yang ditinggalkan para nabi, para rasul terdahulu. Bahkan Nabi Muhammad pernah bercerita jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Isa saja, nabi yang dikirim itu jumlahnya 1000 orang. Itu hanya di kawasan Bani Israel. Kemungkinannya dari 1000 nabi itu sebagian besar dimakamkan di area Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa ini disebut oleh Al-Quran alladzi barakna haulahu. Selesai dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah Muhammad Mi'raj, singkat cerita langsung nyampe di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah bilang, Muhammad, kamu sengaja saya panggil langsung untuk mendapatkan perintah kewajiban. Tidak seperti kewajiban lain, perintah ini saya titipkan kepada Jibril. Tidak lain karena kewajiban ini sangat penting, yang bisa menjamin keberuntungan kamu dan umatmu, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Bentuknya apa? Kamu dan umatmu saya wajibkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah semacam ini langsung mengiyakan. Nggak ngitung kalau sehari semalam itu hanya 24 jam, kemudian kita wajib sholat 50 waktu, itu kan artinya tiap 25 menit kita harus sholat. Bagi Nabi sholat itu ada sesuatu yang nikmat, makin sering dilakukan makin mendapatkan kenikmatan spiritual. Itu bagi Nabi, makanya langsung diterima. Nah, kalau kita gimana ya? Kadang-kadang sholat itu dianggap siksaan, beban, berat. Gimana Pak kalau tiap setengah jam sholat, pakai bedak aja kadang-kadang nggak cukup 1 jam. Coba tanya itu ibu-ibu yang ketika nikah, betulin rambut kondi aja itu kadang-kadang nggak cukup 2 jam, sudah mau berdiri jatuh lagi. Ada bahkan yang pakai sesaji untuk bantuin makhluk lain ngangkat kondinya yang tinggi, pakai makhluk halus. Di tempat saya masih ada tukang rias yang menggunakan makhluk-makhluk lain itu. Langsung diterima oleh Nabi dan kemudian Nabi turun. Dikisahkan ketika Nabi turun di langit 5 ketemu ruhnya Nabi Musa. Saudaraku, kata Nabi Musa, nampaknya ada sesuatu yang istimewa sampai Anda dipanggil Allah langsung. Gerangan perintah apa yang Anda terima? Nabi jawab, ya Musa, kami baru saja mendapatkan perintah sehari semalam harus sholat sebanyak 50 waktu. Musa kaget. Terus kamu terima yang 50 waktu itu? Ya iya, kata Nabi Muhammad. Barulah Musa bilang, Muhammad, aku ini juga pernah jadi nabi, pernah punya pengalaman menjadi rasul, ngurusi umat. Umatku bahkan, kata Musa, gede-gede, gizinya baik, nggak kayak umatmu yang kurus-kurus. Umatku itu bahkan pernah merasakan makanan dari surga berbentuk manna wassalwa ketika kami tersesat selama 40 tahun. Meskipun umatku gede-gede, gizinya baik, gak kayak umatmu, boro-boro sehari semalam disuruh sholat 50 waktu, seminggu sekali saja umatku banyak yang gak sanggup. Nabi Muhammad kemudian bilang, ceritanya gimana Musa? Barulah cerita itu disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Musa cerita, Muhammad, aku itu dulu pernah punya kaum tinggal di pinggir Laut Merah, namanya suku Ailah. Karena dia tinggal di pinggir laut, kerjaannya tiap hari nyari ikan. Yang didapat sangat banyak karena mereka melimpah ruah, rizkinya banyak, gizinya baik, mereka sehat-sehat, gede-gede. Allah kemudian negur Musa, bilangin kaummu, rizki yang aku berikan sudah begitu banyak, apa nggak bisa mereka milih 1 hari saja, hari itu hanya digunakan untuk ibadah kepadaku, jangan mancing, jangan nyari ikan. Akhirnya Musa menemuin kaumnya, disampaikan apa yang diperintahkan Allah. Kaumnya nggak langsung jawab iya.
baik Musa, kami siap untuk pilih satu hari dalam satu minggu, hari itu hanya kita khususkan untuk beribadah, tetapi kami akan melakukan survei lihat laut dulu. Jadi teori survei yang banyak digunakan para peneliti ini sebetulnya inspirasinya adalah apa yang dilakukan kaumnya Nabi Musa. Survei itu apa? Ya kami harus melihat laut dulu, di antara 7 hari itu yang ikannya paling sedikit hari apa? Minggu ke laut dilihat, wah ikannya banyak, jangan katanya. Senin juga itu banyak, Selasa banyak, sampai ketemu Sabtu. Waduh, kayaknya yang Sabtu ini ikannya paling sedikit. Udah, kita bilang Musa saja hari yang kita pilih untuk beribadah adalah hari Sabtu atau hari Sabat. Jadi hitung-hitungannya orang Yahudi yang begitu cermat ini sudah kelihatan. Cerdasnya Yahudi sudah kelihatan. Akhirnya betul, Sabtu dia beribadah ke sinagog, Minggu nyari ikan, Senin nyari ikan. Lama-lama Allah uji itu siklusnya. Yang biasanya Minggu ikannya banyak, Senin banyak, dibalik. Yang Sabtu biasanya nggak ada ikan, justru pas hari Sabtu ikannya banyak sekali. Mereka itu kalau ke sinagog selalu jalan di pinggir pantai. Pas pergi ke masjid hari Sabtu pagi, ikan-ikan sudah menari-nari di bibir pantai. Siapa yang matanya nggak hijau lihat ikan begitu banyak? Giliran hari Minggu yang biasanya dapat ikan banyak, dia nggak dapat apa-apa. Lama-lama kaumnya Nabi Musa hilang kesabaran. Ini kalau gini terus bangkrut kita. Gara-gara Musa nyuruh kita ibadah hari Sabtu. Pas Sabtu ikannya malah nongol di pinggir pantai, ngejek kita, ngeledek kita.